Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akila Murifah Salsabila dengan NIM 2503308, yaitu saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara mencari data dan juga mengurutkan data, di mana di sini adalah materi pengantar coding yang dimana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak I Permana STMT. Langsung saja kita akan mulai terlebih dahulu mengenai pencarian data. Konsep pencarian data. Pencarian data itu apa sih? Pencarian data adalah proses menemukan suatu data tertentu dari sekumpulan data yang tersedia. Nah, tujuan pencarian data ini yaitu mengetahui apakah data ada atau tidak. Dengan menentukan posisi data dapat mempermudah pengolahan informasi. Contohnya saja mencari nilai mahasiswa dalam array. Nah, jenis-jenis pencarian data itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah sequential search atau linear search, yang dimana pencarian dilakukan satu persatu dari awal hingga akhir. Jadi di sini dicari secara manual. Nah, biasanya ini cocok untuk data yang belum terurut. Kemudian yang kedua, binary search, yaitu pencarian yang dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian, yang dimana hanya dapat digunakan pada data yang sudah urut, yang juga lebih cepat dibandingkan sequential search. Nah, cara kerja sequential search itu seperti apa sih? Sequential search itu langkah-langkahnya di mana mulai dari elemen pertama, kemudian bandingkan data yang nilai kita yang cari, yaitu jika sama, data ditemukan, dan jika belum sama, kita akan lanjut ke data berikutnya. Jadi diperiksa satu-satu seperti itu. Kemudian nantinya akan berhenti saat data ditemukan atau data habis diperiksa. Contoh datanya itu seperti 4, 7, 2, 9, dan 5. Itu merupakan angka-angka yang akan kita inputkan dalam program. Kemudian di sini kita ingin mencari angka 9. Nah, angka 9 di sini ditemukan pada indeks ketiga, yang dimana indeks 0 ini merupakan angka pertama dari suatu array atau kumpulan data. Nah, di sini mulai dari 0 kemudian seterusnya seperti itu. Kemudian cara kerja binary search seperti apa? Binary search itu langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan data tengah, kemudian kita bandingkan dengan data yang dicari. Jadi misalnya datanya itu ada 6, berarti kita bisa bagi 3, yang dimana yang pertama itu ada 3 data, yang kedua ada 3 data. Nah, kemudian jika lebih kecil maka kita bisa cari di kiri atau kita pindahkan ke kiri, yang dimana menurut bilangan koordinat, dimana bagian paling kiri itu adalah yang paling kecil seperti itu. Kemudian jika lebih besar kita akan mencarinya di kanan. Kemudian ulangi sampai data tersebut ditemukan. Contoh data terurutnya seperti ini, misalnya 2, 4, 5, 7, 9, dan juga 12. Dan dimana kita bisa mencari angka 7 dengan cara membagi 2, yang dimana kita data yang pertama itu ada 3, kemudian data kedua ada 3. Kita cari satu-satu. Nah, ini akan lebih cepat untuk bisa ditemukan. Selanjutnya yaitu pengurutan data. Pengurutan data itu adalah proses menyusun data berdasarkan aturan tertentu. Nah, jenis pengurutan itu ada dua, yaitu ascending dari kecil ke besar, kemudian yang kedua adalah descending dari besar ke kecil. Nah, ini lebih ke arah skala inputan datanya nanti. Kemudian tujuan pengurutan data itu yang pertama yaitu mempermudah pencarian, membuat data lebih rapi. Jadi ketika kita ingin mencari data, kita tidak bingung lagi, karena ketika kita sudah menyusun data tersebut, maka kita akan lebih mudah mencarinya. Dan juga yang kedua, lebih mempercepat pengolahan data. Nah, jenis pengurutan data itu ada apa saja? Nah, di sini saya tuliskan ada 3. Yang pertama itu adalah bubble sort, di mana membandingkan dua data yang berdekatan, kemudian data ditukar jika urutan salah. Nah, di sini lebih membandingkan dua data sekaligus, dan ketika salah maka dia akan dipindahkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selection sort, di mana memilih nilai terkecil atau largest ditukar dengan posisi yang sesuai. Jadi di sini kita menentukan nilai yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian kita menentukan data yang paling besar, kemudian kita posisikan yang bagian kecil itu di bagian kiri, kemudian yang paling besar itu di bagian kanan, masing-masing satu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah insertion sort, yang dimana menyisipkan data ke posisi yang benar secara bertahap. Jadi di sini lebih ke menyisipkan data itu ke posisi yang benar secara bertahap, itu adalah seperti mengurutkan data satu persatu seperti itu. Nah, contohnya itu pada bubble sort, contohnya seperti ini. Ada data, di sini ada 5, 3, 8, dan juga 1. Nah, prosesnya itu seperti apa? Nah, di sini kita 5 dan 3 itu ditukar.
5 dan 3 itu kita tukar, dimana bagian paling kecil itu kita letakkan di kiri, jadi 3 dan 5. Kemudian 8 dan 1 itu ditukar. Nah, 8 dan 1 itu 1 itu lebih kecil dibanding 8 ya, berarti 1 itu ditaruh di kiri. Nah, kemudian dilakukan terus sampai data terurut. Jadi di sini kita tinggal mengurutkan data yang paling kecil kemudian yang paling besar secara berurutan. Nah, di sini 1 ini bisa kita pindahkan ke paling kiri karena paling kecil. Jadi hasil akhirnya yaitu adalah 1, 3, 5 dan juga 8. Nah, saya sudah membuatkan program untuk teman-teman semua. Bagaimana sih program pengurutan data itu seperti apa? Nah, di sini saya sudah ada file dev C++-nya. Saya buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah beberapa bahasa-bahasa atau sintaks-sintaks dalam bahasa program C yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, di sini yang pertama pastinya kita akan mengincludekan stdio.h karena di sini terdapat beberapa tipe variabel printf dan juga scanf yang dimana nantinya include stdio ini sangat berguna untuk proses penginputan printf dan juga scanf. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada int main yang dimana int main itu berfungsi sebagai tipe data variabel utama yang dimana nantinya program-program tersebut akan muncul di sana. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi int main itu adalah untuk sebagai tempat utama program dijalankan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan untuk isi dari int main itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ada int array yang dimana di sini merupakan salah satu bentuk dari pengurutan data ya, karena datanya ini sangat banyak, jadi kita memerlukan array untuk bisa menginputkan angka-angka dan juga data-data yang banyak tersebut. int array kita masukkan indeksnya itu adalah 10, berarti ada 10 angka seperti itu. Nah, jadi array ini berisi 10 angka yang bertipe integer seperti itu yang nantinya akan dicari nilainya. Kemudian tahap selanjutnya itu akan melakukan pendeklarasian yang dimana di sini ada int cari, ada int i, kemudian ada int ditemukan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, yang pertama int cari yang dimana nantinya kita akan mencari atau menyimpan angka yang ingin dicari pengguna. Nah, yang kedua yaitu int i. int i ini digunakan sebagai perhitungan atau perulangan. Kemudian yang ketiga int ditemukan sama dengan 0. Maksudnya apa? Nah, nantinya variabel ini digunakan sebagai penanda apakah angka ditemukan atau nilai awal 0 berarti angka belum ditemukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada programnya nih, ada printf dan juga scanf. Printf itu gunanya adalah mengoutputkan seperti kalimat dan juga nantinya seperti nilai-nilai integer yang nantinya akan dipanggil oleh %d seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan di sini untuk sebagai bentuk output yang pertama sebelum kita menginputkan ke keyboard ya, masukkan angka yang dicari. Nah, di sini nanti akan muncul masukkan angka yang dicari. Kemudian kita tinggal tuliskan scanf %d, dan cari. Nah, maksudnya apa? Nantinya kita akan menginputkan data berupa integer yang nantinya data integer tersebut akan menuju ke sini, menuju ke variabel ini. Selanjutnya itu adalah proses pencarian. Nah, proses pencarian itu kita memerlukan sebuah cabang nih, for, yang dimana nantinya adalah i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10. Maksudnya adalah rentangnya itu dari 0 sampai 10, yang dimana nantinya dia akan semakin bertambah seperti itu. Jadi dari 0 sampai seterusnya. Kemudian pada for ini juga ada beberapa cabang. Ini adalah if ya. Nah, di sini ada if yang dimana dimasukkan sebuah fungsinya itu yaitu array. Kemudian kita masukkan tipe arraynya itu adalah i, kita buatkan sama dengannya 2 kali sama dengan cari. Nah, kemudian di dalam kurung-kurung awal ini adalah bentuk pendeklarasian dari if ini, yang dimana kita akan menuliskan printf yaitu sebagai output dari kalimat-kalimat yang akan kita gunakan nantinya pada pemrograman. Nanti saya akan jelaskan pada hasilnya. Nah, angka ditemukan pada posisi ke sama strip, kemudian %d. Nah, di sini %d ini adalah bentuk data integer yang dimana nantinya akan dipanggil dari tipe dari variabel i karena dia integer ya, jadi %d kemudian kita buatkan i seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ditemukan sama dengan 1.
Nah, ditemukan sama dengan 1. Misalnya ditemukan 1. Kemudian kita buatkan titik koma, kemudian kita buatkan break sebagai akhirnya. Udah untuk for, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, jika tidak ditemukan ya. Nah, ini merupakan pengandaian ketika tidak ditemukan angka yang sedang kita cari. Nah, di sini kita akan mendeklarasikannya dengan menggunakan cabang if. Nah, dalam pendeklarasiannya itu kita buatkan ditemukan sama dengan 2 kali, kemudian kita buatkan 0. Nah, ini ketika yang pertama tadi adalah if array itu sama dengan dicari. Nah, berarti kan cari itu yang berada di sini ya. Nah, kemudian dia akan menampilkan nih angka yang sudah terdata pada int array ini. Nah, tapi ketika ditemukan nilainya 0 atau tidak ada dalam array ini, maka dia akan langsung mengoutputkan sebuah kalimat, yaitu angka tidak ditemukan. Kemudian bagian akhir ini adalah return 0, atau nantinya akan fungsinya itu adalah untuk digunakan untuk mengakhiri program dengan status berhasil dijalankan. Ini karena dia menggunakan int main, bukan void. Kalau void itu dia tidak memerlukan return, artinya dia tidak mengembalikan atau mengakhiri program secara sukses seperti itu. Nah, bagaimana nih selanjutnya? Kita compile and run kan. Nah, di sini sudah tertampang layar hitam ya, layar hitam di sini. Kita akan masukkan angka yang dicari. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ya, angka-angka yang sudah terpampang di sini ada 12, 5, 7, 17, 16, 9, 4, 1, 18 dan 21. Nah, misalnya saya ingin mencari angkanya itu yang ada pada array saja ya. Misalnya saya cari angka 17. Nah, dia akan menampilkan angka ditemukan pada posisi ketiga. Nah, ingat teman-teman, kalau array itu mulainya itu dari 0, berarti dari 12 ini adalah 0, kemudian 5 ini 1, 7 ini 3 dan seterusnya. Ya, berarti awalnya terus 0 ya. Nah, kita hitung di sini 12, 5, 7 yang kita cari ini ada 17 ya. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Nah, sudah tepat ya, 17 itu berada pada posisi indeks ketiga pada array. Nah, misalnya lagi kita cari lagi ya. Saya tutup dulu tabnya bagian sini. Kita compilekan lagi. Kita misalnya mau cari angka berapa ya tadi? Angkanya itu misalnya 18. Nih. Nah, dia akan menunjukkan dia berada pada posisi ke-8. Apakah benar? Ingat, indeks array itu mulai dari 0. Berarti dari 12 ini adalah 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita salah nih menginputkan data-data yang tidak ada pada array? Misalnya saya menginputkan nilai tidak ada ya di sini. Misalnya di sini tidak ada angka 64 misalnya. Nah, dia akan menampilkan angka tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan bagian ini ya, karena tidak sesuai dengan data-data pada array. Nah, kemudian selanjutnya itu kesimpulan dari program ini itu apa sih? Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, pencarian data itu digunakan untuk menemukan data tertentu. Dengan pengurutan data digunakan untuk menyusun data agar lebih teratur. Kemudian ada metode pencarian dan pengurutan sangat penting dalam pemrograman dan pengolahan data. Nah, di mana pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan efisiensi program. Nah, di mana kalau kita tepat memilih pengurutan data, maka kegiatan pemrograman akan lebih efisien. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.